Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan ya, kita bisa berkumpul pada kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara, dalam minggu-minggu Prapaskah, tema kebaktian doa ini kita akan bahas tentang gelar-gelar, kita akan bahas tentang nama-nama, dan juga jabatan-jabatan dari Kristus. Jabatan-jabatan yang ada di Alkitab yang merujuk pada Kristus. Kalau kita lihat Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa menemukan ada banyak gelar, ada banyak nama, ada banyak jabatan yang diberikan penulis Alkitab kepada Yesus. Minggu lalu kita belajar tentang gelar keturunan wanita. Jesus itu the seed of woman, dia keturunan wanita. Kalau kita buka kitab Daniel juga dikatakan Yesus itu adalah ancient of the day, si lanjut usianya. Kalau kita baca Injil, Tuhan mengatakan bahwa dirinya itu adalah anak manusia, Immanuel. Kalau kita baca Ibrani, dia dikatakan imam besar maha tinggi, anak domba Allah. Kalau kita baca Yesaya, dikatakan dia penasihat ajaib. Kalau kita baca Alkitab, kita banyak dikatakan raja segala raja dan seterusnya. Ada banyak sekali gelar-gelar yang diberikan oleh penulis Alkitab tentang Yesus. Tapi dalam teologi Reform, khususnya dalam teologinya John Calvin, ada 3 peran Yesus yang sangat ditekankan. Yaitu ini ya, nabi, imam, raja. Yesus Kristus adalah nabi, imam, raja. Ada banyak peran, tapi yang paling ditekankan dalam teologi Reform, khususnya teologi John Calvin itu 3 ini. Prophet, priest, and king. Sebenarnya 3 peran tersebut itu sudah dibicarakan dari zaman Bapak Gereja, bukan hanya dari Calvin. Tapi Calvin itu lebih mengkristalkannya dalam bukunya Institute of Christian Religion. Dia menjelaskan begitu baik, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa 3 jabatan ini sangat ditekankan dalam teologinya Calvin. Saudara, ketiga jabatan ini ya, prophet, priest, and king, nabi, imam, raja, adalah ketiga jabatan yang sama penting. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi, tidak ada jabatan yang lebih unggul dibanding lainnya. Prophet, priest, and king kita perlu lihat dengan seimbang. Kita perlu melihat 3 jabatan ini dengan lebih seimbang. Tapi sayangnya dalam pengamatan saya, kita itu orang-orang Injili, kita itu orang-orang Reform seringkali mengabaikan jabatan Kristus sebagai prophet and king. Kita sangat menekankan jabatan Yesus sebagai priest, sebagai imam, sampai kita lupa atau kita secara mungkin tidak sengaja kita itu akhirnya meremehkan Yesus sebagai nabi dan Yesus sebagai raja. Ketika kita bicara tentang Yesus, apa yang ada di otak kita? Saya yakin sekali mungkin yang ada di otak kita langsung pikir tentang salib, tentang kubur kosong, tentang pengampunan dosa, tentang pendamaian, pembenaran. Bagaimana Yesus itu sebagai imam yang mengampuni dosa, yang menjadi jembatan kita kepada Allah. Dan tentu itu benar, itu tidak salah sama sekali. Yesus memang sebagai priest. Tapi sayangnya kita itu seringkali tidak paham atau gagal paham bagaimana Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah raja. Dan oleh karena itu ada baik sekali waktu di malam hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus itu bukan hanya sebagai imam, tapi dia juga sebagai prophet. Dia itu adalah nabi. Dia adalah nabi yang sejati. Dan sebelum kita masuk dalam, kita melihat Yesus sebagai nabi yang sejati, mari kita melihat bagaimana sebenarnya Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, menggambarkan peran seorang nabi. Kita perlu melihat gambaran yang utuh, gambaran yang lengkap, definisi yang komplit tentang nabi, supaya kita bisa dengan jelas paham kenapa Yesus disebut sebagai nabi. Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, Abraham adalah manusia pertama yang disebut sebagai prophet, priest, and king. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, khususnya kalau kita fokus pada nabi, kata nabi itu pertama kali muncul dalam Kejadian 20. Dan itu merujuk pada Abraham. Waktu itu Abraham dan Sarah, istrinya, pergi ke suatu tempat namanya Gerar untuk tinggal sebagai pendatang. Dan di sana Abraham untuk kedua kalinya dia bohong tentang relasinya dengan Sarah. Dia bilang Sarah itu saudaranya supaya dia melindungi jiwanya, supaya dia tidak mati dibunuh. Akibat dari kebohongan Abraham, Raja Abimelek itu kemudian ambil Sarah ke rumahnya. Tapi sebelum Abimelek tidur dengan Sarah, sebelum Abimelek menyentuh Sarah, Tuhan datang pada Abimelek dalam mimpi. Dan Tuhan memperingatkan dia untuk kembalikan Sarah kepada Abraham. Kalau tidak dikembalikan, dia akan mati. Tuhan berkata seperti ini, sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab ia seorang nabi. Kata nabi di sini kata pertama muncul dalam Alkitab. Dari Kejadian 20 ayat 7 itu kata nabi yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Dikatakan dia adalah seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau dan engkau akan tetap hidup. Dan saudara, kalau kita melihat kehidupan Abraham secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa betul Abraham itu
menjabat sebagai nabi. Ada beberapa cerita yang menunjukkan bahwa Abraham itu betul-betul nabi. Dalam Kejadian 12, Abraham itu menerima panggilan dari Tuhan, di mana Tuhan dikatakan dia akan memberkati Abraham, memberkati keluarga Abraham, sehingga dari keluarga Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Abraham dapat panggilan. Itu mirip sekali dengan nabi-nabi. Nabi juga, kalau kita baca dalam Alkitab, nabi itu dapat panggilan dari Tuhan. Kemudian di pasal 15 di Kejadian, firman Tuhan datang kepada Abraham dari sebuah penglihatan. Ada muncul kata dari 15 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Abraham melalui sebuah penglihatan. Dan frasa datanglah firman Tuhan, itu adalah frasa yang menggambarkan Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mewahyukan dirinya pada para nabi. Kalau kita baca kitab para nabi, kita tahu bahwa frasa datanglah firman Tuhan itu hampir selalu muncul. Dan itu selalu muncul pada nabi. Dan kalau kita melihat juga sarana Tuhan berbicara itu ya, penglihatan. Penglihatan juga adalah sarana yang Tuhan suka pakai ketika dia berbicara kepada nabi. Saudara bisa lihat dalam kitab Nahum, kitab Habakuk, kitab Amos, dan kitab lainnya menggambarkan bahwa Tuhan itu pakai penglihatan untuk bicara kepada para nabinya. Jadi kita bisa melihat ya, Abraham itu sebagai nabi, Tuhan panggil dia, Tuhan berbicara pada dia langsung sama seperti para nabi, Tuhan kasih dia penglihatan sama seperti Nahum, Habakuk, dan Amos. Dan juga yang ketiga itu di cerita Kejadian 18. Waktu itu Tuhan berinteraksi dengan Abraham, dan Abraham digambarkan sebagai nabi perantara. Dalam pasal 18 kita tahu bahwa Abraham itu memohon pada Tuhan supaya Tuhan itu menahan penghakiman. Tuhan kasih belas kasihan kepada orang-orang Sodom. Dan aspek doa adalah aspek yang penting dalam nabi. Dalam pasal 20 tadi kita melihat ya, kalau doa Abraham adalah doa yang bisa menyelamatkan dan bisa juga memusnahkan Abimelek. Dan dari kisah Abraham ini, dari 4 kisah Abraham ini kita melihat bahwa peran nabi itu erat kaitannya dengan dengar suara Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, dan juga berdoa. To be fair, saudara, Abraham betul dia adalah seorang nabi, tapi dia juga seorang imam dan raja. Tapi kita tidak punya waktu detail untuk membahas hal tersebut. Dia nabi, imam, dan raja. Saya kasih contoh aja ya, imam itu waktu dia pernah membakar di mesbah, itu imam. Dia juga raja. Kenapa dia raja? Waktu dia pergi berjumpa dengan Melkisedek, dengan Raja Kedorlaomer, dan seterusnya, dia juga raja di sana. Jadi Abraham itu nabi, imam, raja. Tapi meskipun Abraham adalah manusia pertama yang disebut sebagai nabi, kata nabi pertama kali muncul untuk Abraham, tapi kalau kita dalam teologi reform, peran nabi, imam, raja itu sudah diberikan Allah kepada manusia. Semua manusia diberikan peran ini, nabi, imam, raja. Adam itu juga nabi, imam, raja. Kita lihat nabinya saja ya. Adam itu kenapa disebut sebagai nabi? Adam itu dapat perintah Tuhan, dia dapat firman Tuhan. Dia dengar suara Tuhan yang menyatakan kepada dia bahwa dia tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia adalah nabi. Kita pun sebenarnya manusia adalah nabi. Sebagai keturunan Adam kita sebenarnya punya jabatan nabi. Tapi kita tahu Adam gagal, Adam fail, Adam tidak menjalankan peran nabinya dengan baik. Ia gagal untuk taat firman Tuhan, justru dia dengar suara iblis, dia dengar suara ular, dia tidak dengar suara Tuhan. Dan kita pun juga sama, kita juga gagal menjadi nabi. Setelah manusia itu dalam dosa, peran nabi, imam, dan raja itu rusak. Tapi karena kita fokus pada nabi, saya akan menekankan pada jabatan nabi. Kita itu awalnya dengar suara Tuhan. Kita awalnya itu menikmati suara Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, kita menolak suara Tuhan. Manusia yang awalnya ada di Taman Eden, bersama-sama dengan Tuhan, sekarang dia diusir dari Taman Eden. Manusia yang dulu menikmati relasi dengan Tuhan, sekarang terpisah dengan Tuhan, sehingga manusia itu tidak lagi tahu suara Tuhan. Manusia tidak lagi mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang awalnya punya peran nabi, sekarang mereka butuh nabi. Sekarang semua orang butuh nabi. Manusia dalam natur dosanya tidak bisa lagi dengar suara Tuhan, sehingga dia butuh nabi. Hati manusia berdosa, hati manusia gelap, hati manusia buta. Makanya di sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Tuhan itu berulang kali kirim nabi. Karena manusia itu keras hatinya, manusia tidak mau dengar suara Tuhan, maka Tuhan kirim nabi. Nabi itu berkata, inilah firman Tuhan, dengarkanlah kepadaku hai umat Israel. Nabi terus menyatakan firman Tuhan di tengah bangsa yang tidak mau dengar suara Tuhan. Di tengah manusia yang tidak mau dengar suara Tuhan, Tuhan terus berbicara. Karena peran nabi dalam hidup kita sudah rusak, sehingga Tuhan kirim nabi. Dan saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama dengan lebih hati-hati, maka kita akan menemukan ada satu teks Alkitab yang menggambarkan bagaimana sih peran nabi yang sejati atau nabi yang ideal. Dan mari kita buka teks tersebut dalam Ulangan 18 ayat 15-22.
Di sanalah menggambarkan apa itu nabi yang sejati. Tapi untuk mengerti konteksnya saya akan bacakan dari ayat 9 ya. Ulangan 18 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ulangan 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke dalam negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan engkau belajar melakukan hal yang menjijikan seperti yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi penenung, peramal, ahli nujum, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya pada arwah atau roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah menjijikan bagi Tuhan, dan oleh karena segala hal yang menjijikan itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup tanpa celah di hadapan Tuhan Allahmu. Memang bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki itu mendengarkan perkataan peramal dan penenung, tetapi Tuhan Allahmu tidak mengizinkan engkau melakukan yang demikian. Ayat kunci ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, seperti aku ini, aku di sini adalah Musa, seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Sama seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, kiranya aku tidak mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak kulihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu Tuhan berfirman padaku, apa yang mereka katakan itu baik. Ayat 18 perhatikan juga, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, sama seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika seorang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan oleh nabi itu demi namaku, Tuhan berkata, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Mungkin saja kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak terwujud, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nabi itu menyampaikannya dengan lancang, janganlah gentar kepadanya. Amin. Teman-teman, sebelum Musa memberikan penjelasan mengenai seorang nabi, dia terlebih dahulu menjelaskan ini ya, praktek-praktek menjijikkan yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Praktek-praktek ini berkenaan tentang bagaimana orang Kanaan itu cari informasi dengan dewa-dewa mereka. Mereka mencari tahu apa yang dikatakan oleh dewa-dewa, oleh ilah-ilah mereka. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan praktek ramal, mereka melakukan sihir, mereka bertanya pada arwah-arwah, mereka bertanya pada dunia roh. Mereka juga dikatakan melakukan pengorbanan anak sebagai apa? Sebagai sarana untuk memohon pertolongan dewa dalam situasi tertentu. Praktek terakhir yang dilarang juga dikatakan adalah mereka itu merapal mantra. Dan orang Israel tidak boleh sama sekali terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Mereka akan masuk dalam Kanaan dan orang-orang Kanaan melakukan hal-hal yang menjijikan, merapal mantra, mempersembahkan anak sebagai korban, juga bertanya pada dewa-dewa, bertanya pada dunia roh. Dan karena mereka masuk di Kanaan yang orang-orang melakukan itu semua, Tuhan kasih peringatan, tidak boleh melakukan itu semua. Orang Israel tidak boleh melakukan hal-hal yang menjijikan tersebut. Mereka tidak boleh mencari atau menerima informasi dari Tuhan dengan cara-cara yang mengerikan dan menjijikan tersebut. Mereka tidak boleh manipulasi Tuhan dengan kasih persembahan anak mereka. Mereka tidak boleh mengendalikan Tuhan. Mereka tidak boleh manipulasi sama Tuhan. Mereka juga tidak boleh mencari tahu tentang Tuhan melalui mantra. Mereka hanya boleh tahu apa yang Tuhan kasih tahu. Mereka tidak boleh mencari tahu apa yang tidak diungkapkan Tuhan. Fokus orang Israel adalah dengar Tuhan, taat Tuhan melalui para nabi. Tidak dengan cara lain. Mereka hanya boleh dengar suara Tuhan dari para nabi. Dan nabi adalah antitesis dari praktek-praktek yang menjijikkan orang Kanaan. Nabi adalah antitesis dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan seperti merapal mantra, mempersembahkan korban anak mereka bagi dewa, berdoa pada arwah, dan seterusnya. Orang Israel harus dengar Tuhan hanya melalui para nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan ini ya, nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang menyatakan firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa aku menaruh firmanku dalam mulut nabi. Dan nabi yang mengatakan semuanya padamu. Nabi adalah orang yang mengucapkan perkataan yang diberikan Tuhan padanya untuk diucapkan. Dan bagaimana asal mula peran nabi dalam Alkitab ini ya? Waktu itu orang Israel di Gunung Horeb, dia berjumpa dengan firman Tuhan, dia berjumpa dengan api Tuhan. Kalau Tuhan bicara itu ada api, ada firman Tuhan yang begitu mengerikan sehingga mereka takut mati.
Dan mereka kemudian mengutus Musa untuk berbicara pada Allah dan menyampaikan firman Allah. Dengan demikian Musa itu atau Nabi Musa jadi mediator antara Allah dan umat. Allah kasih firman pada Nabi dan kemudian Nabi itu menyampaikan firman itu pada umat. Nabi itu dengan kata lain jadi juru bicara Tuhan. Nabi itu yang menyatakan apa yang Tuhan katakan. Dan oleh karena Nabi itu menyampaikan apa yang Tuhan katakan, karena Nabi itu juru bicara Tuhan, maka orang Israel tidak boleh tidak mendengarkan Nabi. Mereka harus dengar Nabi. Tuhan mengatakan bahwa dia akan menuntut pertanggungjawaban dari umat yang tidak dengar suara Nabi. Dengan kata lain apa? Tuhan mau hukum mereka yang tidak mendengar suara Nabi. Kalau Nabi sudah berbicara dengan jelas, itu dari Tuhan, umat Israel harus dengar suara Nabi. Di sisi lain, oleh karena Nabi itu juru bicara Allah, maka Tuhan juga tidak suka dengan Nabi yang palsu, atau Nabi yang menyampaikan firman Tuhan tidak dengan akurat. Dikatakan ayat 20 itu ya, ada Nabi palsu. Ada 2 praktek Nabi palsu yang dilakukan oleh mereka. Praktek pertama adalah Nabi yang menganggap dirinya berhak sampaikan firman Tuhan atas nama Allah, padahal Tuhan tidak berbicara pada dia. Padahal Tuhan belum perintahkan dia untuk berbicara. Nabi yang mengklaim berbicara atas nama Allah, tapi justru itu klaim palsu, karena Allah sebenarnya tidak berbicara pada Nabi tersebut. Dan Nabi yang praktek kedua yang dilakukan adalah Nabi yang berbicara atas nama ilah lain atau dewa lain selain Yahweh. Dan 2 praktek itu, 2 Nabi palsu itu dikatakan harus mati. Nabi palsu yang mengklaim sembarangan otoritas dari Allah, atau nabi palsu yang berfirman demi nama dewa-dewa lain atau ilah-ilah lain, dikatakan pantas mati, harus dihukum mati. Mereka yang menyesatkan umat Allah, mereka yang membuat umat Allah berpaling dari firman Allah, dari penyembahan yang sejati pada Allah, mereka itu harus layak mati. Dan hukuman terhadap nabi palsu itu begitu mengerikan. Lalu pertanyaannya adalah, oke, kalau sebegitunya mengerikan, bagaimana kita tahu itu nabi palsu atau nabi asli? Kita tahu dari mana ini nabi yang benar atau tidak? Jawabannya adalah di ayat 22. Kita bisa verifikasi. Jika firman yang diucapkan nabi atas nama Yahweh tidak jadi kenyataan, maka nabi itu lancang. Tapi firman Tuhan itu harus diverifikasi untuk menjadi kenyataan. Apakah yang dia sampaikan itu betul atau tidak? Kita harus bisa verifikasi. Dan saudara, dalam perkembangan Israel setelah Musa mati, kita melihat bahwa Allah itu membangkitkan banyak sekali nabi. Ada Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan seterusnya. Meski banyak nabi yang Tuhan bangkitkan, tapi kalau kita baca Ulangan 18 ayat 15, dikatakan apa? Seorang nabi, hanya singular. Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Kata nabi di sini bentuknya tunggal. Artinya apa? Tuhan akan bangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Hanya 1 nabi, tidak banyak nabi. Dalam Perjanjian Lama kita melihat bahwa Musa itu adalah nabi yang paling istimewa. Nabi yang paling ideal. Kenapa? Tuhan itu bicara langsung dengan Musa muka dengan muka. Saya rasa tidak ada nabi yang seperti Musa. Bahkan dalam kitab terakhir, dalam kitab Ulangan, pasal terakhir dikatakan seperti ini ya. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel sama seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada nabi yang seperti Musa. Musa itu nabi yang paling ideal. Dan Tuhan bilang apa? Saya akan bangkitkan seorang nabi, 1 nabi seperti Musa ini. Saudara-saudara, 2 ayat ini, Ulangan 18 dan Ulangan 34. Ini adalah nubuatan dan juga harapan bahwa one day Tuhan akan bangkitkan seorang nabi seperti Musa. Seorang nabi, singular. Dikatakan ya, seorang nabi akan kubangkitkan dari antaramu. Dan siapa nabi itu? Siapa 1 orang nabi itu? Dalam terang Perjanjian Baru, kita tahu bahwa siapa nabi ini? Dialah Yesus Kristus. Dalam perjalanan 2 murid di Emmaus, 2 murid itu mengatakan seperti ini. Yesus itu seorang nabi. Yesus itu berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya. Dan perkataan dari 2 murid ini adalah echo atau gema dari Ulangan 18 dan 34 yang tadi kita baca. Saudara, ada banyak paralel antara Musa dan Yesus yang menyatakan bahwa Yesuslah nabi seperti Musa yang diutus Allah. Yesuslah nabi, seorang nabi itu yang seperti Musa itulah. Yesuslah penggenapan sejati dari Ulangan 18 dan 34. Yesus tidak seperti nabi-nabi lain. Dialah nabi yang seperti Musa. Saudara, jika Musa di Perjanjian Lama
mengalami Allah itu berbicara dengan dia dengan jelas, bahkan dikatakan berhadapan muka dengan muka, maka Yesus juga punya hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu berada dalam hadirat Bapa dengan kemuliaan Allah Bapa. Kalau di PL kita melihat Musa itu melakukan perbuatan-perbuatan besar, membebaskan Israel dari Mesir, maka di perjanjian baru, Yesus melakukan mujizat apa? Dia bebaskan manusia dari kuasa dosa dan kematian. Di PL kita melihat bahwa wajah Musa bercahaya setelah berbicara dengan Allah di gunung Sinai itu. Di PB kita melihat bahwa wajah Tuhan juga bercahaya di gunung Transfigurasi. Dan persamaan-persamaan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi yang sejati, nabi yang seperti Musa, nabi yang dimaksudkan dalam Ulangan 18 ayat 15. Dialah nabi yang dibangkitkan oleh Tuhan. Bahkan penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus jauh lebih besar dari Musa. Yesus bawa keselamatan yang lebih besar dibanding Musa. Yesus punya kemuliaan yang lebih besar dibanding Musa karena Yesus adalah anak Allah sendiri. Yesus adalah nabi yang sejati, the true prophet. Dan dalam pelayanan Yesus, dia diutus oleh Bapa, dia datang dalam nama Bapa. Yesus menyatakan juga dia itu seorang nabi. Kalau kita baca dalam Yohanes 12 itu ya, Yesus berkata bahwa dia berkata-kata atau dia berfirman itu dengan otoritas Bapa. Bapa yang kasih dia perkataan dalam mulut Yesus untuk berkata-kata. Ini sama persis dengan tadi yang kita lihat dalam Ulangan 18. Tuhan menaruh kata-kata dalam mulut nabi. Dikatakan juga dalam Yohanes 12 itu ya, bahwa Yesus itu berkata-kata dari Bapa. Bapa yang kasih perkataan dalam mulut Yesus. Dan jabatannya sebagai nabi ini betul-betul dipahami dengan jelas oleh para rasul dan juga gereja mula-mula. Kitab Kisah Rasul mencatat ada 2 cerita bagaimana Yesus dikatakan penggenapan dari Ulangan 18 ini. Pertama itu dalam khotbah Petrus. Dalam khotbah Petrus dia berkata seperti ini ya, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini yang persis dikatakan dalam 18 ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan padamu. Akan terjadi bahwa setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan binasa dari tengah-tengah umat. Petrus tidak hanya mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang diutus, Mesias yang dinantikan. Tapi Petrus mengatakan bahwa apa? Yesus itu nabi. Yesus itu dengan sempurna, dengan lengkap memenuhi nubuat seorang nabi. Yesus itulah nabi yang dijanjikan, yang ditunjuk Musa dalam Ulangan 18. Yesus telah nabi yang seperti Musa itu. Dan kesaksian kedua ada di pasal 7. Itu khotbahnya Stefanus atau pembelaan Stefanus. Stefanus juga mengutip Ulangan 18 untuk ngomong tentang Yesus. Konteksnya kita tahu waktu itu ya, waktu Stefanus itu sedang diadili karena dia menghadapi tuduhan penghujatan. Dan di hadapan mahkamah agama, Stefanus diminta untuk membela diri. Dan dalam pembelaannya dia menceritakan bagaimana sejarah Israel dari Abraham, Yusuf, dan kemudian Musa. Dan ketika ia menyebut Musa, di ayat 37 dia berkata seperti ini ya, Musa ini pulalah yang berkata pada orang Israel, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah dari antara saudara-saudaramu. Saudara, Stefanus sama seperti Petrus ya, dia menyatakan bahwa Yesus telah penggenapan ultima dari nubuat Musa ini. Yesus telah nabi yang seperti Musa ini. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat pelayanan Yesus selama di dunia, kita bisa melihat bahwa Yesus itu betul-betul seorang nabi. Sama seperti tadi kita lihat Abraham dan Musa, nabi yang sejati adalah nabi yang dengar suara Tuhan, nabi yang berkata-kata firman Tuhan, dan nabi yang berdoa juga. Yesus juga berkuasa dalam firman Tuhan. Yesus juga menggunakan firman Tuhan. Setelah dia dibaptis, kita tahu bahwa dia dicobai di padang gurun oleh iblis. Dan kita juga tahu bagaimana dia menang melawan iblis, yaitu dengan menjawab setiap godaan iblis dengan mengutip firman Tuhan di Perjanjian Lama. Hal ini mengatakan bahwa Yesus itu menang atas godaan iblis. Dia tidak seperti Adam dan Hawa yang gagal sebagai seorang nabi. Yesus adalah nabi yang sejati yang berhasil menggunakan firman Tuhan untuk melawan tipu daya iblis. Adam dan Hawa kita tahu gagal memenuhi peran nabi. Adam dan Hawa itu gagal pakai firman Tuhan untuk melawan iblis. Tapi Yesus berhasil pakai firman Tuhan, dia kalahkan iblis. Dia adalah nabi yang sejati. Selain itu kita melihat bahwa peran kenabian Yesus juga nyata waktu dia mengajar atau khususnya dalam khotbahnya di bukit. Di akhir khotbah tersebut dalam Matius 7, Matius mencatat seperti ini ya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar mereka seperti orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Artinya apa? Ketika Yesus mengajar, dia mengajar dengan otoritas yang luar biasa. Ia menyampaikannya sebagai nabi yang sejati. Kalau ahli-ahli Taurat mengajar atau guru-guru mengajar, itu mereka biasa mengutip otoritas guru-guru atau mengutip otoritas rabi-rabi mereka. Tapi Yesus mengajar sebagai anak Allah sendiri. Kalau para rabi atau para nabi mengajar, mereka suka menggunakan perkataan, demikianlah firman Allah.
Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak berkata, demikianlah firman Allah, atau inilah firman Allah. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dan alasan Yesus bisa berkata seperti itu, berkhotbah seperti itu, karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah firman yang jadi manusia. Dia bukan sekedar pembawa firman, tapi dia adalah firman sendiri. Itu menunjukkan dia betul-betul seorang nabi. Dia menyatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia adalah firman Tuhan sendiri. Dan selain firman Tuhan, Yesus juga menjalankan peran nabinya dalam doa. Sama seperti Abraham adalah nabi yang berdoa, Yesus juga demikian. Dalam Lukas 6, Yesus berdoa sepanjang malam sebelum dia panggil para murid. Dalam Markus 1, setelah Yesus sibuk melayani orang seharian, keesokan harinya pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat tersembunyi untuk berdoa. Kita juga tahu cerita bahwa Yesus itu pernah bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa di Getsemani. Yesus juga ngajar murid berdoa, ada doa Bapa kami yang kita tahu. Dan Yesus juga bersyafaat bagi para murid dalam Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu. Artinya pelayanan Yesus itu betul-betul seorang nabi. Dialah nabi yang betul-betul menyatakan firman Tuhan. Dan dialah nabi yang betul-betul berdoa. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Oke, saya tahu Yesus itu sebagai nabi. Yesus itu nabi yang sejati, bahkan lebih dibanding Musa. Yesus telah penggenapan dari Ulangan 18 itu. So what? Teman-teman, apa implikasinya bagi kita saat ini? Pelayanan Yesus sebagai nabi masih berlangsung sampai saat ini melalui khotbah dan pengajaran kitab suci. Pelayanan kenabian Yesus dilanjutkan dengan pemberitaan para rasul dan pengajaran para rasul, bahkan sampai pelayanan firman Tuhan sampai saat ini. John Calvin pernah berkata seperti ini, Yesus menerima urapan sebagai nabi bukan hanya untuk dirinya sendiri agar ia dapat melaksanakan tugas pengajaran, tetapi juga untuk seluruh tubuhnya agar kuasa Roh Kudus hadir dalam pemberitaan Injil yang terus-menerus. Apa artinya? Pelayanan kenabian Yesus terus-menerus berlangsung sampai saat ini melalui khotbah-khotbah, melalui pengajaran-pengajaran Alkitabiah. Dalam khotbah yang Alkitabiah, Kristus menyatakan perannya sebagai nabi. Kita mesti verifikasi ya. Tadi kita melihat bahwa pelayanan nabi itu harus diverifikasi. Sama dengan seperti saat ini juga. Kita mesti cek setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam mimbar-mimbar kita, apakah itu betul-betul nabi atau tidak. Kalau itu firman Tuhan yang dari Alkitab, yang sesuai dengan Alkitab, dia menjalankan perannya sebagai peran nabi. Dan juga Yesus berbicara di sana. Yesus berbicara melalui mimbar-mimbar itu. Buktinya apa? Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, Paulus pernah berkata seperti ini. Kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Perhatikan ya, Kristus bicara melalui para hamba-hambanya. Kami ini utusan Kristus, Allah menasihati kamu melalui kami. Kristus bicara melalui hamba-hambanya. Oleh karena itu, aplikasinya bagi kita semua adalah, yuk kita belajar untuk rendah hati setiap kali kita dengar firman Tuhan. Jangan kita pandang pengkhotbahnya atau kita pandang pembicaranya. Pandanglah Yesus yang berbicara melalui pengkhotbah tersebut. Seringkali kita berkata, aduh pengkhotbahnya membosankan, pengkhotbahnya terlalu lama ngomongnya. Jangan pandang pengkhotbahnya. Pandanglah Yesus yang berbicara melalui pengkhotbah tersebut. Selagi khotbah itu Alkitabiah, selagi khotbah itu sehat dan benar, kita harus dengar meskipun mungkin terasa sulit dan berat. Kalau kita sombong, kita menolak untuk dengar suara Tuhan, maka kita juga menolak Tuhan yang berbicara melalui hamba-hambanya. Jika dalam PL kita melihat ya, orang yang tidak dengar nabi akan dihukum, lalu bagaimana mungkin kita mau menolak Yesus yang adalah nabi yang sejati, yang adalah firman sejati? Saudara, malam ini kita perlu bertanya lebih dalam lagi. Kalau Yesus adalah nabi yang dijanjikan itu, nabi yang seperti Musa, bahkan dikatakan nabi yang lebih besar dibanding Musa, maka pertanyaannya adalah bukan apakah ia seorang nabi? Iya, dia seorang nabi. Tapi pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, apakah kita mau mendengarkan Tuhan? Kalau Yesus adalah nabi yang sejati, nabi yang seperti Musa, bahkan nabi yang lebih besar dibanding Musa, apakah kita mau mendengarkan dia? Dalam Ulangan 18, Tuhan berkata bahwa orang yang tidak dengar nabi, itu akan dihukum, akan dituntut pertanggungjawaban. Petrus mengatakan bahwa orang yang tidak dengar nabi akan dibinasakan dari tengah umat. Ini bukan kalimat ringan. Ini peringatan serius bagi kita semua. Kita mungkin tidak mencari peramal seperti para bangsa di Kanaan. Kita mungkin tidak melakukan praktek-praktek okultisme untuk mendengar suara Tuhan. Tapi kita bisa melakukan hal yang lebih halus. Kita dengar Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh tunduk. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan adalah nabi, maukah kita dengar dan taat pada suara Tuhan Yesus Kristus? Mari kita berdoa.